Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada tahun ajaran baru 2020-2021, kalian tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman atau bapak atau ibu guru yang lainnya, karena terpaksa kalian masih belajar di rumah. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sosialisasi kompetensi dasar bahasa Indonesia kelas 8. Dan saya juga ingin menyampaikan kriteria ketuntasan minimal dengan nilai 7,1. Materi yang akan disampaikan pada semester 1 untuk kelas 8 ada 5 bab. Yang pertama, teks berita, bab 2 teks iklan, slogan, dan poster, bab 3 teks eksposisi, bab 4 teks puisi, bab 5 teks eksplanasi. Bab 1 adalah teks berita. Pada kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi unsur teks berita, membanggakan, memotivasi yang didengar dan dibaca. 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lain, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Bab 2, teks iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. 4.4 gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk lisan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Bab 3, teks eksposisi. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi yang berupa artikel, karangan ilmiah, koran, majalah yang dibaca dan didengar. 3.6 menelaah struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi, artikel, ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang dibaca dan didengar. 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi, artikel populer dari koran, majalah yang dibaca dan didengar. 4.6 menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keagamaan budaya, dan lain-lain, secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan. Bab 4, teks puisi. Dengan kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang didengar atau dibaca. 3.8 menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang dibaca atau didengar. 4.8 menyajikan gagasan
perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Bab 5, teks eksplanasi. Dengan kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi yang berupa kejadian atau suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur atau unsur kebahasaan atau aspek lisan. Itulah anak-anak yang perlu kalian pelajari selama 1 semester. Kalian bisa membuka paket setiap babnya yang sudah kalian pinjam melalui perpustakaan. Bisa dilihat di situ dari bab 1 sampai bab 5. Itulah materi yang disampaikan selama 1 semester. Kalian bisa belajar di rumah dengan menggunakan buku paket atau bisa lewat siaran televisi yang ditayangkan setiap hari. Sebenarnya itu ada dari pelajaran dari SD, SMP, ataupun SMA. Itu kalau kalian misalnya ada yang keberatan membeli paketan. Sekian dulu, selamat belajar di rumah. Terima kasih. Selamat pagi.